Halo semuanya, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang pastinya akan membagikan cerita di balik lahirnya salah satu platform yang terus berkembang dan pastinya punya dampak yang besar, yaitu Eratix. Langsung aja kita sambut, ini Kak Denny Wijaya, salah satu sosok di balik kesuksesan Eratix. Halo Kak Denny, apa kabar? Halo teman-teman semua, alhamdulillah baik. Teman-teman juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Bersama saya Diana dan kali ini ada rekan saya juga. Saya dengan Melinda. Senang banget bisa ngobrol bareng Kakak hari ini. Mungkin sebelum kita mulai, boleh dong perkenalan singkat dulu tentang diri Kakak, peran Kakak di Eratix ini. Oke. Sebelumnya teman-teman kenalin, aku Denny Wijaya. Sekarang aku lagi kuliah di Universitas Amikom Yogyakarta. Aku di Eratix sebagai temannya founder ya, atau co-founder. Oh, co-founder. Iya. Lalu mungkin boleh diceritakan sedikit Kak, Eratix itu sebenarnya platform apa dan dia bergerak di bidang apa? Oke, kalau Eratix itu adalah sebenarnya ticketing management system ya, atau sebuah platform digital yang ngebantu para event organizer atau penyelenggara event itu untuk nge-manage sampai juga memasarkan atau publikasi sampai juga nanti ketika sudah berada di venue. Jadi kita bantu semua proses tersebut supaya lebih lancar dan ringan lagi. Oh, berarti memang bergerak di bidang tiketing nih Mel. Oke. Betul. Lalu mungkin bisa sedikit diceritakan, karena pasti teman-teman yang di rumah juga pada kepo juga, bagaimana sih awal mula berdirinya Eratix ini? Awal mula berdirinya Eratix, oke. Awal mulanya itu adalah pertama, aku mau disclaimer dulu bahwasannya founder kita yang kita biasanya panggil Mas Mufti, itu dia adalah orang yang suka nonton konser. Nah, orang yang suka nonton konser. Terus pada suatu ketika tuh dia beli tiket konser dengan media pembelian yang mirip juga sama kayak kita. Tapi Mas Mufti ini merasa kalau biaya admin dan biaya perintilan lainnya itu terlalu mahal gitu. Nah, dari situ karena juga backgroundnya Mas Mufti ini juga IT ya, atau software developer gitu ya. Jadi dia ada inisiatif bisa untuk membuat platform yang serupa, dan nanti tujuannya untuk coba kita riset lagi supaya bisa memberikan layanan dengan biaya platform yang affordable bagi penyelenggara maupun bagi pembeli tiket. Kurang lebih kayak gitu sih backgroundnya. Kebetulan kita sering juga ya kan nonton konser ini. Nah, bagus. Jadi kadang memang saat kita membeli sebuah tiket ada biaya-biaya lain yang bikin ngerasa si pembeli ini kayak berat juga nih. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kak, tim di balik Eratix ini berasal dari background pendidikan seperti apa sih? Apakah memang dari dunia IT atau justru dari jurusan lainnya Kak? Oke. Jadi sebelumnya aku kasih tahu dulu kalau kita awalnya itu ada 3 orang, maksudnya pengembang awalnya itu ada 3 orang, dan tiga-tiganya itu adalah semuanya backgroundnya dari IT. Jadi pengembang familiar dengan pengembangan software lah gitu. Makanya tadi kita juga ikut bantu Bang Mufti selaku founder untuk mengembangkan aplikasi pada awalnya kayak gitu. Nah, jadi kita semua backgroundnya di bidang IT, dan kita kuliah di kampus yang sama, dan kebetulan memang tongkrongan dan organisasi kampusnya juga sama waktu itu. Oh, ini nih Mel, contoh-contoh tongkrongan yang bermanfaat alhamdulillah, sampai semoga mendirikan usaha baru. Positif banget ya Kak ini Kak tongkrongannya. Berarti tadi Eratix itu dari 3 orang ya awalnya? Iya, 3 orang. Oke Kak. Mungkin sejak Eratix berdiri hingga saat ini, tentunya sudah banyak perkembangan teknologi yang terjadi. Mungkin bisa diceritakan nih Kak Denny, bagaimana perjalanan teknologi yang digunakan di Eratix dari awal sampai akhir ini? Atau mungkin di perjalanan itu ada kendala, mungkin kalau tidak keberatan bisa diceritakan Kak? Oke.
Kalau terkait teknologi ya, sebenarnya overall atau secara keseluruhan itu memang pasti ada kendala pasti kan ya. Cuman kita memang backgroundnya IT dan familiar dengan dunia IT. Semuanya insya Allah kita bisa explore, bisa atasi gitu ya masalahnya. Cuman kendala yang terbesar waktu itu tuh justru malah di manajemen tim sih. Maksudnya aku balik lagi ke yang tadi bahwasanya kita tuh 3 tim, dan pada saat awal-awal banget, pada saat inisiasi Eratix itu hanya berdua, ada Mas Mufti tadi foundernya, terus bersama dengan Bang Taufik, Mas Taufik. Nah jadi berdua itu yang menginisiasi untuk membuat platform Eratix. Terus mereka merasa ternyata masih kewalahan nih. Jadi mereka narik aku sebagai timnya mereka. Jadi semenjak itulah 3 orang. Nah seiring berjalannya waktu kita mengembangkan aplikasinya, dan kita kan tidak hanya mengembangkan aplikasi aja ya, maksudnya aplikasi udah jadi terus dipakai bisa nih, oke bisa, tapi kan kalau dalam konteksnya adalah perjalanan bisnis ya, kita kan harus cari strategi dan bergerak di bidang yang selain IT aja gitu, karena ada marketing, terus ada finance dan lain-lain yang perlu kita provide juga. Nah itu kendala terbesarnya menurut kita itu pada awalnya. Terus akhirnya ya semakin kesini makin kami rasa emang ada opportunity-nya di sini. Akhirnya kita menggait beberapa orang lagi di beberapa bidang, untuk menempati beberapa bidang yang memang kita butuhkan di luar bidang IT. Seperti itu. Itu jadi kendala besarnya lebih ke manajemen timnya aja. Jadi kalau secara teknologi juga sudah terbiasa mungkin. Secara teknologi udah kebiasa. Betul, karena dari awal seperti yang kita tahu dari background saja sudah di IT. Kalau misalnya dulu nih sebelum ada Eratix, orang itu mungkin sering melakukan penjualan melalui tiket on the spot atau langsung nomor WhatsApp dan lain sebagainya. Kalau misalnya di tahun 2025 nih sudah banyak sekali ya Kak rupanya. Iya, sekarang udah banyak ticketing partner dan platform yang serupa kayak kami juga sudah banyak yang memudahkan IO. Jadi memang seiring berjalannya waktu, teknologi di tahun 2025 juga semakin berkembang terus seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin soal fitur nih Kak, saat ini fitur apa saja yang tersedia di Eratix dan bagaimana fitur-fitur tersebut membantu user atau klien Kakak? Fitur-fitur Eratix aku bahas secara garis besar dulu, bahwasanya kebutuhan dasar dari manajemen tiket itu kita sudah bisa provide semuanya. Maksudnya dari segi IO-nya kan biasanya buat event, terus buat tiket, terus masarin. Nah itu udah secara by default atau dari lahir tuh emang kayak gitu ya. Itu sudah ke provide semuanya. Nah lalu mungkin ada beberapa fitur pendukung yang bisa membantu IO untuk lebih ringan lagi dalam memasarkan tiketnya dan juga manajemen eventnya. Itu salah satunya adalah kita kemarin di awal-awal kita invest alat scanner atau nge-scan pada saat penukaran tiket kan di scan QR-nya. Nah itu jadi kita bisa scan tiketnya melalui HP, laptop, iPad, dan juga yang terbarukan kemarin adalah menggunakan alat khusus untuk scan QR. Nah itu untuk QR scanner. Terus selanjutnya kita juga ada fitur pembebanan pajak ya, mungkin yang beberapa kali di request sama penyelenggara juga, dari beberapa penyelenggara yang pakai Eratix untuk minta untuk ada pembebanan pajak oleh pembeli. Jadi nanti IO sebelumnya pajak yang aku maksud di sini pajak daerah ya, karena di event itu kan biasanya ada pajak yang harus dibayarkan. Nah itu kita bisa bebankan kepada penyelenggara maupun dibebankan kepada pembeli tiket. Nah itu untuk pajak hiburan daerah. Selanjutnya kita ada custom formulir, atau nanti si penyelenggara bisa buat formulir sesuai dengan kebutuhan datanya. Jadi mirip-mirip kayak Google Form ya kalau kita pernah pakai. Iya, kayak gitu supaya lebih fleksibel aja datanya nanti si user atau penyelenggaranya. Terus kita juga punya metode pembayaran yang sangat-sangat bervariatif, dari mulai e-money atau e-wallet, lalu bank virtual account, lalu retail seperti Alfamart dan juga Indomart.
terus ada pay later juga, itu metode pembayarannya. Terus selanjutnya itu ada ya mungkin beberapa fitur unggulannya atau fitur supportnya itu. Terus kita memang selalu open untuk beberapa fitur yang mungkin belum kita sediakan tetapi partnernya butuh gitu. Jadi kita sangat open untuk kalau di case tertentu partner butuh ini, kita akan coba research dan coba kembangkan kalau memang memungkinkan gitu. Oke, jadi sangat memudahkan nggak dari segi pembeli tiket aja, melainkan dari penyelenggara. Iya betul. Karena kalau misalnya nih, karena dulu aku sama Linda suka nih nonton konser, kadang kita agak kesusahan ya kalau misalnya kita ini beli pakai Google Form. Karena dari segi pembayaran itu biasanya di satu rekening, apalagi menggunakan barcode aja. Kalau misalnya di Eratix kita bisa pilih berarti nih. Bisa pilih dan nggak perlu upload bukti pembayaran karena udah otomatis by system gitu-gitulah. Baca gitu ya. Berarti sangat menandakan juga bahwasanya teknologi itu juga udah sangat maju pastinya di tahun ini. Lalu nih Kak, aku mau tanya juga, pernah nggak sih Eratix ini menerima feedback dari para pengguna? Mungkin feedbacknya bisa feedback yang positif atau mungkin kayak orang-orang yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Oke. Kalau feedback pasti ada ya, baik dari user maupun maksudnya dari pembeli tiket maupun dari penyelenggara event, itu sudah pasti ada. Dari feedback yang baik maupun yang kurang baik atau sifatnya itu kritikan, itu ada. Dan kita sangat-sangat open, bahkan di landing page kami itu kita pasang call to action atau tombol yang ngarah ke kontak admin dengan tujuan untuk mau ngasih feedback kah atau mau curhat tentang event yang dia jalankan. Bukan tentang percintaan ya Kak? Tidak dong, bukan tentang percintaan. Terus kita juga ya support lah untuk feedback tersebut, dan memang kita saring dan kita jadikan feedback tersebut sebagai evaluasi kami juga kan, karena tadi seperti yang aku bilang, beberapa fitur juga itu munculnya dari si partner, dari feedbacknya partner gitu. Mungkin ada contohnya nih Kak, ada fitur yang dibuat karena feedback atau request dari Kak. Oke, selain beberapa fitur yang sudah aku sebutkan tadi, waktu itu kita pernah dapat feedback dari bukan feedback, lebih ke request fitur sih sebenarnya. Karena ada eventnya adalah drag race yang mana flow pendaftarannya itu sedikit berbeda, lumayan berbeda lah ya untuk pendaftaran, dan flow eventnya juga berbeda dengan konser, seminar dan lain-lain. Nah, di event drag race itu kita coba komunikasikan dengan IO-nya apakah bisa menggunakan Eratix. Ternyata tidak langsung bisa nih, tidak langsung semua fitur yang sudah kita punya tuh bisa langsung dipakai. Ternyata masih ada yang kurang. Nah, jadi kita implementasikan beberapa fitur yang memang sesuai dengan kebutuhan dari event drag race tersebut. Karena di event drag race itu nanti bisa beli banyak sekali kategori-kategori kelasnya, dan nanti di kelasnya itu nanti ada joki-jokinya lagi dan banyak lah. Mungkin ini pertanyaan dari kita berdua ya Mel. Iya. Apa sih yang membuat Eratix ini tetap bisa bersaing dan relevan di tengah persaingan teknologi yang semakin ketat nih Kak? Oke, yang bikin tetap bertahan adalah awalnya sih ya kita sebetulnya dengan kapasitas tim yang segini, yang awalnya belum banyak, itu ya agak struggle ya, lumayan struggle sekali, dan pasti ada kepikiran untuk sepertinya atau pikiran apakah mungkin atau bagaimana jika dan lain-lain. Itu pasti bisa, tapi kita coba berani ambil langkah untuk merekrut beberapa teman-teman yang lain, beberapa tim. Itu ternyata itu juga bisa menumbuhkan semangat dari internal tim internal kami juga. Jadi dari situlah kita buat lingkungan yang memang ya kayak teman aja gitu, karena kita kan memang tim kita mostly itu seumuran lah ya, seumuran yang masih perkuliahan gitu. Gen Z dong. Gen Z. Iya, jadi emang kita buat lingkungan dan suasana yang yang nyaman lah ya, yang sesuai dengan karakter kita masing-masing. Terus kalau dilihat dari segi opportunity juga, maksudnya opportunity pendapatan atau kesempatan dan lain-lain itu, kalau kita lihat di Indonesia kan memang masyarakatnya itu sangat suka hiburan ya, entertain gitu-gitu kan. Terus
dari segi penyelenggaranya juga, penyelenggara event itu pasti, bukan pasti, maksudnya di Indonesia tuh banyak sekali kan penyelenggara event. Nah, oleh karena itu ya sepertinya tidak ada alasan lagi untuk berhenti, karena juga langkahnya sudah cukup jauh langkahnya, jadi kita coba terus jalan lagi. Oke Kak. Ya, ada pertanyaan Terakhir nih ya, sebelum Kak. kita Oke. say goodbye. Iya. Terakhir nih ya Kak, ada nggak pesan untuk para generasi muda yang lain What? yang ingin terjun berkontribusi di dunia teknologi nih Kak? Untuk generasi muda nih Kak, kan kadang generasi muda nggak semua, cuman kayak aku nih misalnya kayak aduh mager nih, mau apalagi dunia teknologi banyak persaingan, mungkin ada pesannya Kak? Oke, kebetulan aku nggak punya wawasan yang sangat luas, tapi ini aku jawab berdasarkan pendapatku aja ya, pengalamanku. Mungkin buat teman-teman yang masih atau masih malas-malesan, buat teman-teman yang masih malas-malesan atau yang belum semangat gitu atau belum punya tujuan, coba digali lagi. Mungkin kalau teman-teman yang sedang berkuliah, tujuannya kuliah untuk apa? Maksudnya nggak harus ke jadi apa nantinya, tapi teman-teman nanti minatnya apa, di bidang khususnya di bidang IT, ya udah pelajarin aja sama bentuk lingkungan yang baik. Karena aku sangat merasakan dampaknya ketika aku berada di lingkungan yang tepat, itu akan sangat support untuk kita juga. Kayak gitu sih kalau dari aku. Terima kasih banyak Kak Denny atas waktu dan sharing yang sangat inspiratif ini. Semoga cerita tentang Eratik ini bisa menjadi motivasi bagi pendengar kita semua. Amin. Terutama yang sedang membangun startup atau berkarya di dunia teknologi. Oke, terima kasih banyak ya Kak Denny. Semoga Eratik juga tentunya semakin berkembang lagi. Amin. Dan terima kasih juga kepada Kak Denny telah menyempatkan waktu untuk bersama kita dan bersama pemirsa yang di rumah. Kalau gitu, sekian dan sampai jumpa. Halo.